Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Walhasil 8 tahun hijrah ke Madinah berkat persatuan dan kesatuan sesama muslim, berkat kesatuan persaudaraan antara muslim muhajirin dengan muslim ansor, berkat fakta integritas antara umat muslim dengan Yahudi dan Nasrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memerdekakan Mekkatul Mukarramah dari tekanan Tauhid, dari tekanan kafir Quraisy yang sangat memprihatinkan. Itu hakikat daripada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari kemerdekaan dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wastaghfiruh. Pertama-tama dengan mengucapkan alhamdulillah, kita hari ini dapat memperingati 17 tahun kita menikmati alam kemerdekaan. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, dan semoga ke depan kita juga merdeka secara hakiki untuk melakukan amal ibadah, merdeka dari tekanan syaitan, supaya kita benar-benar khusyuk dalam beribadah. Saya cuil sedikit, bapak-bapak. Masih terngiang kita memperingati hijrah. Sebab dilaksanakan hijrah itu menurut persepsi, menurut perspektif sejarah Islam, karena tertutup rapat akses kemerdekaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuarakan risalah. Tertutup rapat akses untuk menyuarakan risalah yang diamanahkan Tuhan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Rasulullah menyuarakan risalah itu di luar ekspektasinya. 13 tahun itu berkelindan Rasulullah untuk mengatasi intimidasi, interogasi dari kafir Quraisy yang lemah. Orang-orang budak termasuk Bilal disiksa, ditarik oleh unta di padang pasir yang panas dengan busana yang sederhana. Akhirnya Abu Bakar memerdekakan Bilal dari penguasaan Muawiyah. Dan oleh karena tidak ada harapan untuk menyuarakan risalah dalam waktu yang cepat, justru banyak korban,
dari hari ke hari, dibekap, ditindas para budak, bahkan ada yang meninggal. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Walhasil 8 tahun hijrah ke Madinah berkat persatuan dan kesatuan sesama muslim, berkat kesatuan persaudaraan antara muslim muhajirin dengan muslim ansor, berkat fakta integritas antara umat muslim dengan Yahudi dan Nasrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memerdekakan Mekkatul Mukarramah dari tekanan tauhid, dari tekanan kafir Quraisy yang sangat memprihatinkan. Itu hakikat daripada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari kemerdekaan dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun demikian. Kalau tidak merdeka, kita susah untuk mendirikan masjid, susah untuk mendirikan pesantren, bahkan susah untuk sekolah SD. Pada waktu kita masih terjajah, orang-orang jelata hanya dapat sampai kelas 3 SD saja yang sekolah. Itu pun kalau keluarganya sedikit ternama dalam masyarakat. Tapi kalau dalam jajaran na'udzubillahi min zalik, saya tidak mendiskreditkan kuli, pekerja keras, tidak diizinkan sama sekali sekolah. Yang sekolah sampai lanjut ke atas hanya golongan-golongan orang yang ternama dan ada bau-bau kunyitnya bekerja sama dengan kolonialisme. Seperti keluarga Demang, itu ada bau-baunya kerjasama dengan, nah mereka bisa sampai sekolah ke luar negeri. Tapi kalau tidak, itu secuil pengantar saya mengenai hakikat kemerdekaan menurut perspektif Islam yang terukir dalam Al-Quranul Karim. Malam ini Bapak-bapak, setelah kita selesai berdiskusi mengenai sifat Allah yang wajib, apa makna wajib dalam pembicaraan kita ini? Allah bersifat 20 yang wajib wujud, sampai kaunuhu ta'ala mutakalliman itu dikatakan wajib karena tidak tergambar di otak kita. Sama sekali kita tidak dapat menggambarkan bagaimana Tuhan itu yang sebenarnya. Jika Tuhan tidak bersifat wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, dan seterusnya hingga mutakalliman. Tidak tergambar oleh kita wujud Allah yang sebenarnya. Karena itu dikatakan wajib Allah bersifat 20, bukan Allah yang wajib. Kita beriktikat bahwa Allah bersifat wajib 20 sifat, mustahil 20 sifat, dan 1 yang harus. Sekali lagi, tidak tergambar di otak kita, di akal kita, jika Tuhan tidak bersifat wujud. Jika Tuhan tidak bersifat kodrat saja misalnya. Bagaimana penciptaan alam semesta ini?
Satu aja sifat kodrat. Tidak ada sifat kodrat itu bagi Allah. Otak kita udah mumet aja. Gimana? Tapi begitu kita yakin Tuhan bersifat kodrat, alam semesta ini dapat kita cerna, dapat kita baca, dapat kita pahami, sehingganya kita menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kita perhalus malam ini kita mulai masuk babak sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan harus itu adalah mungkin. Definisi harus adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah memperbuat segala sesuatu atau tidak memperbuat segala sesuatu. Itu mungkin. Atraksinya bisa saja Tuhan menciptakan air laut tidak asin, bahkan susu semuanya. Mungkin. Itu kodrat Tuhan. Bisa saja Tuhan menciptakan bumi ini rata sebagai kaca terbentang. Bisa saja. Bisa saja Allah menciptakan dunia ini, bumi ini daratan semua, nggak ada laut. Atau laut semua, nggak ada daratan. Bisa. Itu pengertian jais. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Bapak-bapak, bahwa sifat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ini lebih banyak kita atraksikan kepada sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bekas dari iradat. Saya hendak memperjelas dulu, bekas itu bukan berarti X, bukan berarti mantan presiden, bekas lurah, bekas camat, bukan. Bekas di sini adalah menjadi tanda. Bekas itu artinya tanda, alamat. X pernah tinggal di Taman Kedau. Itu puing-puing rumahnya di tanah yang berukuran 100 meter persegi itu tuh. Itu pernah X tinggal di situ berapa lama? Itu bekas. Tanda pernah tinggal di sana. Nah, kudrat itu adalah bekas sifat iradat. Alam semesta baharu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bekas kudrat. Karya dari kudrat Allah. Kudrat Allah itu sendiri adalah bekas iradat. Tidak ada kudrat kalau tidak ada iradat yang nampak dipandang mata kita. Percuma adanya iradat kalau tidak ada bekasnya. Atraksi. Tapi diksi saya ini. Tuhan menciptakan saya. Atau tidak menciptakan saya. Berarti iradat menghadapi dua kemungkinan dalam pandangan kita.
Berarti irodat mempunyai dua kemungkinan. Saudara saya ada 5, berarti saya ber-6 saudara. Saya anak pertengahan. Tuhan berkehendak menciptakan saya, lalu bersinergi dengan irodat. Lahirlah saya. Lahirlah saya dari keluarga saya. Berarti saya kena irodat menentukan, oke, tercipta Samsuri kun. Jadilah saya anak ketiga, laki-laki dari keluarga saya. Itu bekas kodrat. Tetapi irodat memilih, misalnya Samsuri dibatalkan saja penciptaannya. Dibatalkan saja penciptaannya. Gimana? Bisa saja saya gugur dalam kandungan. Bisa saja saya gugur dalam kandungan dalam usia 6 minggu, 14 minggu. Mengapa kita tidak membayangkan Tuhan mengambil manfaat kalau saya tidak lahir? Kita tidak bisa membayangkan Tuhan mengambil manfaat kalau saya lahir. Karena Tuhan tidak punya keinginan apapun yang terjadi di dunia ini, ada atau tidak, Tuhan nggak butuh. Jadi saya mengingatkan kepada bapak-bapak, anak-anak muda yang menerjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Menurut pahaman bapak-bapak bagaimana? Bagaimana pemahaman bapak-bapak? Kalau diterjemahkan seperti itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Pemahamannya bagaimana? Salah nggak kalau saya mengatakan Tuhan mengambil manfaat dari penciptaan alam ini? Dia punya keinginan tertentu. Salah nggak? Tidak banyak salahnya. Tetapi ingat, Allah kudratnya itu menciptakan alam semesta ini termasuk manusia. Manusia itu setelah prototiponya itu sempurna, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tenggorokan, ada tangan, ada kaki, lengkap dengan internisnya. Tuhan memerintah malaikat Jibril untuk membisikkan kepada telinga Adam. Hai Adam, apabila nanti kau bersin, bangkis, itu pertanda roh sudah masuk, ucapkan Alhamdulillah. Anak yang baru dilahirkan, kalau dia lahir normal, dia bersin. Anak itu barangkali sudah diajari oleh Tuhan mengucap Alhamdulillah. Tapi orang tua yang menyambutnya, suster yang menyambutnya, bidan yang menyambutnya, dukun yang menyambutnya, hendaknya turut mengucapkan Yarhamkallah. Ini hakikat Pak ya, kita belajar hakikat. Karena itu setelah prototipe Adam tercipta dengan sempurna, lalu Tuhan ilhamkan 50% tunduk kepada tauhid, bersifat yang tidak takwa kepada Allah,
50% bersifat ketakwaan. Itu ada. Tapi kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau istilah kita membanting uang logam, yang akan di sebelah bawah itu yang bergambar. Kan uang logam itu ada surat, ada gambar ya. Ada bergambar rumah gadang Padang. Dikatakanlah berapa? 100 rupiah. Ya. Terus ada 100 rupiah surat, isinya surat-surat, angka-angka. Tapi di sebelahnya ada gambaran rumah gadang Padang. Rumah gadang Padang itu kalau dikumpul-kumpulkan gramnya, lebih besar gramnya daripada tulisan-tulisan tadi itu. Sehingga kalau dibanting 90% tebakan kita benar kalau rumah gadang itu sebelah bawah, karena dia lebih berat. Orang main bulu tangkis sebelah mana? Kalau rumah gadang Padang sebelah situ ya. Saya mengambil rumah situ aja, rumah gadang. Benar, tidak ada yang salah tebakan. Begitu. Tuhan itu sekali loh, nggak berkali-kali. Begitu kon kata Tuhan, seluruh embrio tungau masuk, anak cucu Adam yang terakhir kali menjelang hari kiamat masuk, dikumpulkan di yaumil mahsyar. Alastu rabbikum. Tuhan bertanya kepada ruh anak cucu Adam, alastu birabbikum? Bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Jadi kemungkinan manusia ini akan menyembah Allah itu besar, lebih dari 50%. Katakanlah 53%. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan dan ke manusia kemungkinan besar dia akan beribadah kepadaku. Karena tadi. Karena dia sudah dilengkapi dengan rambu-rambu. Begitu Pak, mestinya menerjemahkan ayat Al-Quran itu. Belum lagi kalau kita lihat dari segi balagho, badi, bayan ma'aninya. Belum. Kalau kita tinjau lagi lebih jelas lagi. Boleh saja orang menerjemahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, terserah. Tapi saya pribadi, dengan mengingat bacaan saya, sejak dari Tuhan memasukkan 50% sifat ketakwaan, 50% memasukkan sifat tauhid, dan dikumpulkannya di yaumil mahsyar, alastu birabbikum. Kita jawab, bala syahidna, nggak ada yang mengingkari. Kemungkinan besar penciptaan manusia itu, begitu dia sudah bisa berpikir, dia akan menyembah Allah. Seperti interaksi saya melemparkan uang logam tadi. Dalam teori, apa itu? Statistik. Ya, bagus. Dalam teori statistik itu kan, kecenderungan jatuh ke bawah itu adalah yang lebih berat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mencuil, nyolek apa yang kita sebut sehari-hari dengan sunnatullah. Bapak sudah menguasai pengertian sunnatullah? Aku minta jawab yang keras satu aja. Sudah atau belum? Sudah. Apa itu? Iya. Gunung meledak kehendak Allah.
Banjir bandang kehendak Allah. Tapi rumusnya tidak begitu. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Azim dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Walan tajida lahu li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah Subhanahu wa taala itu berlaku sejak sebelummu, hai Muhammad. Dan engkau tidak pernah akan melihat perubahannya. Sunnatullah itu akan berubah. Tidak akan pernah. Apa artinya? Rumus sunnatullah itu adalah sesuatu yang berlaku tetap. Berlaku hingga hari akhir. Itu sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku tetap dan dapat disaksikan oleh mata kepala kita. Terus setiap hari berlaku, setiap saat berlaku hingga hari kemudian. Jadi kita tidak menggambarkan kalau termasuk gunung meletus, kalau termasuk banjir bandang. Tidak termasuk. Karena ayat tadi, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Sunnah Allah itu berlaku, tidak pernah putus, tidak pernah terhenti sejak sebelum engkau menyampaikan risalah. Dan setelah engkau menyampaikan risalah, tidak akan pernah engkau jumpai sunnatullah itu berhenti. Walan tajidalahu. Itu lan amil nasab. Ke depan tidak akan terjadi. Bukan urusan ke belakang dia urusan ke depan. Tapi kalau lam amil jazam, itu ke belakang diurusin, ke depan diurusi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ke belakang dan ke depan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ke depan, ke belakang, kiri, kanan, lam. Tidak pernah. Tapi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dari sini ke depan, hai Muhammad, minhum itu tidak akan redha dengan agama yang kau suarakan. Dari sini ke depan, hai Muhammad, sejak kau menyampaikan risalah hingga hari kiamat, mereka tidak akan redha dengan agama Islam itu. Jadi tidak usah nego, Pak, dengan mereka. Pasti ada sesuatu yang diplesetkannya. Bohong kalau dia bersumpah-sumpah. Mengapa? Fitrahnya begitu. Jadi sesuatu yang bersifat tetap tadi dan tidak akan berubah tadi, sunnatullah itu memang kudrat Allah. Tapi kudrat Allah yang berarti bersifat tetap dan berlaku terus. Apa itu? Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Tiap hari. Timur, barat, timur, barat. Begitu barat hilang, malam, berganti bulan. Sampai pagi, matahari di timur lagi, terbit siang lagi. Terbenam lagi, malam. Timbul bulan, timbul bintang. Keadaan gelap gulita. Sunnatullah. Bintang di langit gemerlip di malam hari. Tidak akan ada di pantai. Kalau bintang sudah jatuh ke pantai, kiamat.
selamanya bintang di langit, selamanya bulan di langit. Perempuan itu kalau kawin hamil, bukan laki yang hamil. Jadi jangan menyalahi kudrat Allah. Apa artinya? Jangan dibuat-buat walaupun dokter pintar, laki yang hamil bukan perempuan. Haram hukumnya. Walan tajidalahu li sunnatillahi tabdila. Tidak akan berubah perempuan itu yang hamil. Tidak akan berubah. Dan tidak boleh dibuat-buat. Mentang-mentang teknologi sudah maju, dibalik perempuan yang laki yang hamil, perempuan yang haram hukumnya. Apalagi makin luas laut, makin besar ombaknya. Setiap hari, setiap saat, setiap malam, dari dulu sampai sekarang. Sunnatullah. Tapi kalau gunung meletus, nanti dulu. Banjir bandang, nanti dulu. Gunung meletus, karena sudah terlambat panas, matahari langsung menjilat tanahnya, nggak ada pohon-pohon lagi. Pasir-pasir di kiri kanannya sudah diuruk, makin banyak diuruk, makin tipis lapisan gunung. Di situ muncul gas, menyangkal, ngeruk pasir sampai 500 meter kedalamannya. Ya habislah kulit gunung, habislah pondasi gunung, muncul gas. Nggak heran Lumpur Lapindo. Sudah saatnya pengerukan pasir luar biasa. Itu namanya pengerusakan bumi. Tufsidu fil ardh. Apalagi banjir bandang. Lo kenyataannya kita nggak punya limbah belantara lagi kok. Di Sumatera Selatan habis limbah belantara. Digondolin oleh Jepang zaman Pak Harto. Padeko, Bamasko, Pitko, wah, lewat dari kampung saya Pak, berhari-hari, jutaan kubik setiap hari lewat, ditarik oleh kapal kayu, gelondongan. Belum sampai habis jabatan Pak Harto, kayu sudah habis, mulai banjir tidak terkendali. Oh itu bukan sunnatullah, itu akibat kejahilan manusia. Jadi kita tidak potong kompas Pak, sunnatullah itu kudratullah benar juga, tapi ada rumusnya yang berlaku tetap dan terus menerus hingga hari kiamat berlakunya. Kalau sekali tartor, jarjir, banjir, itu luar rumus ini. Tapi ya kekuasaan Allah juga. Tapi cara rumus kita sepakat. Matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat. Manusia manapun kompak. Makin lebar laut, makin tengah, makin besar ombaknya. Sepakat, semua ahli sepakat. Bila malam tiba, bulan terang benderang, sepakat. Itu namanya hukum alam. Apa arti hukum alam? Hukum itu apa artinya? Isbatun amri au nafyuhu. Menetapkan sesuatu atau menidakkan sesuatu. Isbatu amrin au nafyuhu. Itu artinya kemungkinan Allah Subhanahu wa taala fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, memperbuat sesuatu atau tidak memperbuat sesuatu. Isbatu amrin au nafihu, menetapkan suatu perintah atau tidak menetapkan satu perintah, itu hukum alam.
Berbeda hukum alam dengan alam. Kalau alam, kullu ma siwallah, selain dari Allah itu alam namanya. Selain dari Allah, alam. Alam semesta. Kalau Allah bukan alam. Dia yang menciptakan alam. Itu alam. 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 Bapak-bapak saya alam. Semua yang diciptakan Tuhan alam. Sedangkan hukum Allah itu, hukum alam itu adalah energi alam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya alam itu, tidak bergeraknya alam itu hukum Allah. Jirim itu alam. Sesuatu yang di bawah meja ini tidak dapat Bapak duduki lagi. Karpet yang di bawah meja ini. Kenapa? Sudah diambil tempatnya oleh meja ini. Angin walau begitu-gitu juga dia ngambil tempat, Pak. Walau begitu-gitu juga. Lihat Bapak, kalau Bapak dalam keadaan tenang, lihat ke langit itu gumpalan awan. Diambilnya itu tempat di situ. Berapa luas meja ini? Berapa berat BD meja ini? Itu sudah diambil oleh meja ini. Nggak bisa lagi diambil oleh orang lain. Inilah secuil yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak terima dengan baik atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa lagi menyampaikan sesuatu yang lain. Saya minta maaf kepada bapak-bapak kalau ternyata apa yang disampaikan pada saat ini berbeda dari pemahaman Bapak selama ini. Tapi itulah yang dapat saya sampaikan menurut pelajaran Tauhid Kifayatul Awwam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manijtama'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.